Gumi. Jumpa lagi dengan saya Erdin, alumni SMA 70 angkatan 86. Nah, kali ini saya akan menghadirkan seorang tamu yang mungkin kalian sudah kenal. Siapa ya kira-kira? Tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan kasih tanda like ya. Oke, saya kasih clue-nya. Beliau adalah salah satu personel dari grup musik yang pasti kalian tahu. Jumlahnya ada 7 personel. Inilah Mas Irwan Indra Kesuma dari Casero. Halo. Oke, Mas Irwan apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya Mas ya. Senang nih Mas Irwan bisa memenuhi undangan kami. Ya. Ini Mas sebetulnya ya, mau bincang-bincang seputar grup band tadi ya. Pengen tahu nih dulu kenapa kok bisa sampai ada kepikiran bikin grup band yang sekarang tuh lagunya ada yang diminati apalagi menjelang Sumpah Pemuda. Nah, boleh cerita Mas? Iya. Grup Casero ini terbentuknya awalnya memang ada kaitannya dengan sekolah kita dulu, alma mater kita di SMA 11 Bulungan. Yang sekarang sudah jadi SMA 70. Oh iya, iya. Jadi 5 orang, kebetulan 5 orang personil dari Casero itu adalah alumni SMA 11 juga, SMA Bulungan. Ya, dan pada saat itu, pada zamannya di tahun-tahun 70-an akhir itu kan tren folk song ya. Kalau iya. Folk song. Benar. Grup vokal grup lagu-lagu daerah itu sangat-sangat digemari, diminati. Berarti sekitar tahun 76, 77, 75 bahkan ya. Nah, itu kebetulan juga pengelola gelanggang remaja Bulungan pada saat itu juga aktif mengadakan festival-festival folk song, lagu-lagu daerah. Itu se-SMA gitu ya? Ya, se-SMA. Bahkan se-SMA ya remaja, jadi ada juga SMP atau juga umum. Nah, berawal dari situ kebetulan sekolah kita SMA 11 itu rajin mengikuti aktif dan beberapa kali alhamdulillah sempat menjadi juara. Nah, kami berlima, Rizali, terus almarhum Helmi Indra Kesuma, kemudian Omen Sony Sontani, Aswin Sastrowardoyo, dan saya Irwan Indra Kesuma. Nah, kita waktu itu aktif mengikuti lomba-lomba itu. Tapi Mas Irwan bertiga bersaudara dong ya? Bersaudara, iya bertiga, dan kebetulan semua di SMA 11. Iya. Oke. Iya begitu. Nah, dan kebetulan tiga-tiganya suka hobi nyanyi, hobi vokal grup. Itulah awalnya. Sampai pada akhirnya setelah kami lulus masuk ke kuliah, kebetulan sama-sama di UI. Ada yang masuk di kedokteran, ada yang di Fakultas Ekonomi, ada juga yang di FISIP Rawamangun. Dari SMA 11 itu ada 3 yang di Salemba dan 2 yang di Rawamangun FISIP. Nah, di saat itulah di awal di tahun 77 sebelum Casero-nya terbentuk, itu kita diperkenalkan dengan Chandra Darusman. Oh, berarti Mas Chandra Darusman itu baru setelahnya berlima ini? Iya. Jadi dia kan angkatan masuk FEUI tahun 76, kebetulan seangkatan dengan kakak saya almarhum Helmi. Jadi di FE, dan juga ada satu lagi Edi Hudioro yang flute anggota Casero. Disitulah kita mulai bergabung. Yang akhirnya pada satu saat di bulan Mei tahun 1978 Bulungan Radio Amigos mengadakan festival vokal grup se-DKI yang diikuti oleh puluhan bahkan mungkin ratusan grup vokal se-Jakarta. Pada saat itu kita sudah membentuk grup vokal, cuman pada saat mengikuti lomba festival tersebut belum ada nama. Apa nih namanya? Almarhum kakak saya Helmi mencari-cari, akhirnya ditemukanlah nama Casero. Nah, Casero itu adalah singkatan dari para personilnya gitu. Iya, para personilnya. C Chandra, H Helmi, A S Aswin, Edi Hudioro,
I Irwan Indra Kusuma, R Rizali Indra Kusuma, O Omen Sony Sontani. Oh, jadi Caisero. Caisero gitu Ya. ya. Oke, jadi Caisero itu adalah singkatan dari nama-nama juara depan, personil ya, depannya ya. inisialnya. Dan ya alhamdulillah pada saat itu setelah mengikuti lomba, waktu itu salah satu jurinya pengamat musik yang kondang juga, Mas Ben Sleo. Satu-satunya juga ada musisi senior Yopi Item dan lain-lain. Nah, kemudian di finalnya pada tanggal 6 Mei itu kebetulan alhamdulillah kita juara pertama. Oke, juara pertama. Nah, itulah hari tersebut, tanggal 6 Mei tahun 1978 itulah kita jadikan hari resmi berdirinya grup Caisero. Awalnya kita memang grup vokal sebetulnya. Oke. Kemudian berkembang setelah masuk dapur rekaman ya jadi grup band. 1978 ya. Oke. Nah, Mas, kan kita Caisero ada 7 personil. Ya. Vokalisnya pemilihannya tuh gimana, Mas? Saat itu? Ya, jadi komposisinya pada saat itu ada di awal itu Chandra itu keyboard sama gitar, juga vokal. Kemudian Helmi vokal, lead vokal. Kemudian Aswin, gitar, Aswin. Kemudian Edi flute. Ya. Kemudian saya vokal juga. Rizali bass sama vokal. Kemudian Omen vokal. Gitu ya. Jadi ada ya karena itu awalnya kita memang vokal grup. Kemudian Mas kan ada satu lagu nih yang buat saya kayaknya hits banget setiap ada menjelang Hari Sumpah Pemuda gitu ya. Apa sih sebetulnya yang melatar belakangi sehingga Caisero itu menciptakan satu karya pemuda? Itu gimana, Mas? Asalnya? Saat kita awal-awal kita masa kuliah kita tahun 70-an, 77 78 itu kan bersamaan dengan ada kejadian peristiwa Malari. Nah, pada saat itu mahasiswa turun ya? Iya, mahasiswa turun ke jalan, demo dan sebagainya seperti. Nah, pada saat itu pemerintah dalam hal ini ABRI pada saat itu kan banyak juga yang ke kampus. Oh, ya, terjun untuk menjaga supaya untuk keamanan di itu. Nah, justru pada saat itulah kita sering kumpul-kumpul, sering ke kampus, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Nah, di saat yang bersamaan itu sebetulnya teman kami Mas Chandra Darusman itu terinspirasi untuk menciptakan lagu yang sekarang berjudul Pemuda. Berarti liriknya Mas Chandra yang membuatnya. Betul, lagu dan liriknya itu, dan itu terinspirasi dari situasi pada saat itu untuk mempersatukan pemuda sebetulnya. Tapi aslinya itu tadinya awalnya memang ditujukan kepada wartawan. Gitu. Begitu. Makanya kan ada lirik yang berkata, mengapa wajahmu tersirat dengan pena yang bertinta belang. Oh iya. Nah, itu kan ini apa istilahnya, sindiran untuk wartawan yang suka nulis gitu loh. Oh, gitu. Jadi semacam itu. Tapi terus akhirnya finalnya ya sama Mas Chandra ini kan jadi untuk ya semua pemuda, untuk mengajak kita bersatu semua seperti dulu di zaman perjuangan pada saat sebelum kita itu ya untuk menghadapi situasi untuk negara ini bersatu, intinya bersatu untuk menuju cita-cita luhur bangsa ini, ya itulah kira-kira begitu. Nah, Mas ingat nggak pertama kali nih lagu Pemuda itu kapan disampaikan kepada publik? Maksudnya manggungnya kapan sih? Ya di awal-awal 78 di tahun 78 itu sebetulnya 78. Sebelum kita masuk rekaman, lagu itu sudah beberapa kali dibawakan oleh kami. Iya, diperkenalkan ke umum, terutama masih di lingkungan kampus sih. Kami masih sering nyanyi-nyanyi di lingkungan kampus, dan bahkan sebetulnya ya sebelum itu juga sudah, tapi secara resminya
Kemudian masuk ke dapur rekamannya ya tahun 79 pada saat itu. kita masuk ke rekaman di Musika Studio. Saya jadi membayangkan kondisi yang sekarang nih, di mana saya kan sebagai alumni 70. Mas Irwan 11, SMA 11 Cikal dari 70, kemudian ada SMA 9 gitu ya. Jadi memang rasanya bersatu itu akan lebih menciptakan suasana yang lebih kondusif, damai, lebih nyaman gitu ya, Mas betul. Ya betul. Ada relevansi juga ya. Jadi terbentuknya dulu SMA 70 karena adanya dulu ya istilahnya tawuran dan 9-11 antara SMA yang waktu itu memang saya ingat memang dulu sangat ini sekali memang ekstrim gitu Mas ya? Ya artinya apa ya sering terjadi gitu loh berganti ya antara itu. Nah cuman mungkin setelah setelah kami lulus itu kayaknya lebih ini lagi kan, jadi makanya itu menjadi dasar kenapa mungkin lebih bisa berdamai karena udah jadikan satu, betul, gitu ya. SMA 70 itu. Oke. Nah Mas Irwan terakhir nih pengen tahu. Ya. Ada pesan nggak sih buat adik-adik yang saat ini ya katakanlah yang kita sebagai alumni generasi penerus itu apa mungkin yang akan bisa disampaikan dari Mas Irwan sebagai wakil dari Sasairo? Ya lagi-lagi saya ya intinya ayolah kita apa ya, mari kita kita utamakan persamaan, kita singkirkan perbedaan, karena apapun kalau kita tidak bekerja sama bersatu ya susah akan tercapai gitu loh. Nah situasi sekarang ini kan apalagi dengan semaraknya media sosial, media juga berita-berita hoax, ya kita harus cerdas ya. Kemudian kita juga harus lebih dewasa dalam berpikir kritis ya, Mas ya. Kritis tapi tetap tidak secara emosional gitu loh. Emosional gitu. Menahan diri, mengungkapkan ekspresi. Kan memang sekarang zaman reformasi ini gitu betul ya kan bebas mungkin tapi kan harus ada batasan. Ya, perbedaan itu rahmat ya. Ya mungkin justru perbedaan untuk melengkapi saling melengkapi ya. Justru bagus kan jadi berwarna. Nah tinggal bagaimana kita bisa saling menghargai perbedaan. Saya rasa itu supaya generasi yang sekarang bisa lebih cerdas menyikapi perbedaan yang ada ini untuk justru menjadi peluang untuk memajukan bangsa ini gitu loh dalam persatuan gitu loh. Jadi intinya memang perbedaan itu ada, tapi bagaimana kita menyikapinya sebagai generasi penerus hendaknya kita berpikir kritis supaya tidak menyikapinya secara tidak bergejolak gitu ya, sehingga bisa tercipta harmonis gitu ya Mas ya. Positif, kritis dan memberikan solusi. Bukan hanya sekedar kritis tapi tidak ada solusi. Solusi. Betul. Dan yang dikritik juga ya harus juga berjiwa besar untuk bisa ini. Saya rasa itu aja. Oke, baik Mas Irwan, terima kasih banyak waktunya. Saya sama-sama. Ada kenang-kenangan ini. Oh iya. Ini putih lambang perdamaian. Iya betul. Damai buat kita semua, memaknai Hari Sumpah Pemuda. Benar. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh kan seperti itu ya. Tidak ada perubahan dari arti Sumpah Pemuda yang seperti kita sudah bicarakan tadi. Hal baik kita teruskan gitu kan ya. Bersatulah semua seperti